Kok bisa aku atau Pak, misalnya saya telepon nih Pak, saya kebetulan kemarin training di pusat nih, misalnya kebetulan kemarin kita itu baru launching produk baru minggu lalu, Bapak dapat penawaran nih, ada produk baru kita, penawarannya oke banget dan kayaknya cocok banget sih sama profil Bapak. Boleh nggak aku minta waktu mungkin setengah jam sampai 1 jam paling lama mungkin untuk aku sharing produk kita. Karena aku rasa ini cocok banget sama profil Bapak. Baru kita masuk ke sini. Cerita gini Ko, sebelum kita masuk tentang hal yang kemarin aku bilang sama aku mau share tentang produk, aku share dulu ya kenapa kita perlu beli asuransi supaya kita tuh ngerti tujuannya beli polis. Go, jadi sebenarnya ada 2 hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan semua orang tanpa terkecuali. Yang pertama adalah semua orang pasti namanya menua. Ya, kita semua menua. Kalau secara kulit kita pasti bisa kita akalin nih. Tetapi kalau misalnya penuaannya terjadi pada organ tubuh, maka kan muncul namanya penyakit-penyakit serius. Ya. Yang kedua kok semua orang pasti pada dasarnya adalah tutup usia. Ya, bukan kita beli polis karena kita beriman tutup usia, nggak usah. Tenang, tutup usia nggak pakai iman, tetap usia kok. Ya, tanpa iman pun kita tetap tutup usia. Nah, semua pasti akan mengalami ini. Nah, justru dua hal inilah sebenarnya adalah alasan yang paling tepat kenapa kita beli polis. Karena beli asuransi itu bukan karena 50-50 bisa terjadi atau bisa enggak, tapi justru beli polis karena kita tahu resiko kehidupan ini pasti terjadi. Hanya saja kita nggak tahu kapan terjadinya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau kita bicara berapa besar sih asuransi yang kita butuhin ya. Nah, nggak usah banyak-banyak asuransi ya. Asuransi itu cukup bisa memproteksi 3 hal ini. Ya. Yang pertama, fungsi asuransi yang pertama yang Koko harus miliki adalah bagaimana asuransi bisa memprotek tabungan Koko. Nah, contoh nih. Proteksi tabungan. Ya, jadi kalau misalnya klien itu atau kita misalnya masuk rumah sakit, pasti di meja kasir tanya, Pak mau bayar sendiri atau pakai asuransi? Sebenarnya kalau kita pakai uang sendiri ya sebenarnya ya uang kita hilang dari debit kita atau kartu kredit kita, tapi nggak akan terjadi Pak. Tabungan kita nggak mungkin terkuras kalau kita punya namanya Pruwell. Di sini kita punya black card namanya Pruwell. Ya, yang kedua setelah orang menabung, orang pasti step berikutnya adalah membeli namanya aset. Aset dibeli, ya, tapi mereka lupa bahwa aset itu bisa dicuri oleh 2 hal. Pencuri aset pertama namanya moral Pak, aku bilang. Ya, moral itu contoh orang sebanyak apapun aset yang dia miliki, tapi kalau misalnya dia moralnya nggak bagus nih, main perempuan, narkoba, pesta pora, ya, mabuk-mabukan, judi, ya aset dititip seberapa banyak pun pasti habis. Tapi ini gampang Pak obatnya, bertobat aja nih, ya. Tapi pencuri aset kedua namanya adalah penyakit berat Pak, di mana penyakit berat ini adalah penyakit yang membutuhkan waktu yang panjang dan lama dalam penyembuhannya, sehingga biaya hidup yang harusnya mereka bisa hasilkan itu terhambat karena mereka nggak bisa kerja lagi. Ini banyak banget dialami artis-artis Pak. Biasanya mereka pintar cari duit, tapi saat mereka nggak punya proteksi aset, terjadi resiko kehidupan, mereka nggak bisa lagi kerja, mereka mulai jual satu-satu asetnya karena biaya hidup harus jalan terus. Tapi ini pun juga kita punya produk bagus, nanti saya jelasin di belakang. Yang ketiga adalah proteksi income. Banyak orang mikir, oh ya proteksi income itu perlu nggak sih? Sebenarnya gini, kalau misalnya tadi saya bilang resiko namanya tutup usia terjadi pada seorang kepala keluarga, biasanya orang selalu melihat, oh kasihan ya istrinya kehilangan suami, orang selalu melihatnya gitu ya. Kedua orang selalu melihatnya, kasihan anak-anaknya kehilangan sosok ayah, ya kan? Tapi mereka lupa ada kehilangan satu lagi yang mereka nggak pernah prediksi atau orang-orang nggak jarang lihat, yaitu kehilangan income atau penghasilan. Nah Pak, mohon maaf kalau 2 hal yang di depan nih sebagai figur ayah atau suami kita nggak bisa hadirkan kembali karena ini adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi berbeda dengan income ya, Prudential bisa menghadirkan income kembali. Contoh, kalau seorang nasabah tutup usia keluar uang pertanggungan jiwa, maka itu bisa dipakai untuk meneruskan income yang ada. Nah Pak, dari 3 macam model proteksi ini Bapak sudah punya yang mana nih? Nah rata-rata biasanya jawab yang ini bro. Nah saya bilang, Pak kebetulan saya punya satu produk yang bisa langsung cover 2 kuadran ini Pak, namanya PCA. Bapak mau ya kita baru ngomong di produk ya Pak. Jadi produk PCA ini gampang Pak, masa nabungnya cuma 5 kali aja Pak. Kita cuma setor iuran 5 kali ya, bukan nabung tapi setor iuran ya, selilai 5 kali. Kalau misalnya terjadi kondisi kritis sebelum 85 tahun,
santunannya cair Pak, santunan asuransinya cair. Tapi kalau misalnya di atas 85 tahun tidak terjadi resiko, tenang aja Pak, ini nggak hangus. Tapi jadi asuransi jiwa yang bisa diwariskan sampai 120 tahun buat anak dan istrinya, ya kan? Dan ini juga fungsi yang sama Pak, mana yang terlebih dahulu, kondisi kritisnya kena dulu atau tutup usia terlebih dahulu, mana yang terlebih dahulu, maka uang pertanggungannya akan cair. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya Pak, produk kita ini dapat lagi tambahan santunan jika terjadi angioplasti. Ya, santunan angioplasti senilai 10% Pak. Ya, 10%, maksimalnya 200 juta. Jadi tidak mengurangi P. Oh iya, satu lagi Pak, keunggulan yang nggak dimiliki asuransi lain, ya, dia adalah santunan kondisi kritis jika stadium awal cair santunannya 25% Pak, dan langsung bebas nabung. Iya. Gitu ya. Santunannya cairnya. Setelah semua manfaat ini saya baru ngomong terakhirnya adalah bahwa stadium awal yang tidak dimiliki oleh asuransi lain adalah manfaat ini Pak sebenarnya. Yaitu manfaat stadium awal. Ya, 25% atau maksimal 1 miliar. Iya. Nah Pak, kalau merasa Bapak lihat ini bisa membantu Bapak, boleh nggak saya bantu bikin ilustrasi buat Bapak? Ya, saya nggak tanya Bapak mau berapa, tapi saya langsung tanya ini, Pak, kalau 3 miliar kekecilan nggak Pak? Wih, langsung ditolong. Ya, jangan bilang kebesaran. Kalau kebesaran kayak kita ngeremehin. Oh, langsung dibilang kekecilan nggak? Ya. Pak, kalau 3 miliar kekecilan nggak? Ya, kayak gitu. Dari sana saya langsung bikin, oke, kalau mau coba dulu, oke, kita buat ilustrasi. Gitu ya Pak, oke, gitu aja.